kurban itu ada dua. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib itu tidak boleh orang yang berkurban ikut makan. Paham? Kurban wajib, orang yang berkurban tidak boleh ikut makan. Kalau ikut makan, maka kurbannya tidak sah, harus diganti. Daging yang dimakan itu harus diganti. Nah, kapan kurban itu dikatakan sebagai kurban wajib? Yang pertama, kalau misalkan bernazar, kalau anak saya diterima di universitas di Jakarta misalnya, nanti saya berkurban, berarti itu nazar. Kalau sudah nazar, yang awalnya kurban itu sunnah, maka kurban itu menjadi wajib. Ketika dia berkurban, tidak boleh sedikit pun mengambil daging dari kurban itu. Ustadz, kalau misalkan ngambil dari daging kurbannya orang lain, paham maksudnya? Ini kan kambingnya, nggak boleh ngambil dari kambing ini. Kalau ngambil dari kambing yang lain, boleh. Yang tidak boleh adalah ngambil dari kambing sendiri. Itu kurban kalau karena nazar. Yang kedua, dengan menentukan. Nah, ini yang kadang-kadang keceplosan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kita menentukan saja itu sudah berubah jadi wajib. Ini kambingnya siapa? Ini kambing kurban saya, berubah jadi wajib, Pak. Faham maksudnya? Ini kambingnya siapa? Kambing kurban saya ini. Loh, menentukan seperti itu jadi wajib, gak boleh makan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada ulama lain mengatakan, karena kadang-kadang masyarakat umum itu banyak yang masih awam, gak paham kalau ngomong seperti itu jadi wajib. Maka dikatakan dalam kitab yang lain oleh ulama yang lain, bahwa kalau misalkan dia mengatakan ini kambing kurban saya, niatnya itu hanya untuk memberi kabar, coba ngabari, ngasih info, maka tidak sampai jatuh sebagai wajib kalau niatnya cuma mengabari. Ya, kita kan banyak yang nggak tahu kan, ini kambing kurban saya, itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i wajib. Cuma ada yang meringankan kalau memang dia itu nggak paham. Kalau mengatakan seperti itu bisa merubah hukum kurbannya itu menjadi wajib, maka kalau hanya niat ngasih tahu, mengabarkan, maka tidak sampai berubah menjadi wajib. Jadi kurbannya hanya kurban sunnah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Kecuali dinazarkan ini kurban saya, ya, saya akan berkurban kalau misalkan anak saya diterima di universitas tadi, ya. Yang kedua, kalau misalkan hanya untuk mengabarkan saja, maka tidak sampai jatuh wajib. Dan cara pembagiannya, kalau kurban wajib yang nazar tadi itu, gak boleh kembali kepada orang yang berkurban, tapi langsung berikan semuanya ke fakir miskin. Faham sampai di sini? Tapi kalau kurban sunnah, ya kurban biasa itu, kurban biasa, gak pakai nazar dan lain sebagainya, maka tidak disyariatkan sesuatu apapun dalam pembagiannya. Asalkan ada bagian untuk fakir miskin meskipun sedikit, itu sudah sah. Misalkan pelit, saking pelitnya, kaki dikasih fakir miskin, sisanya dimakan sendiri, sah benda? Sah. Saking pelitnya itu, misalkan seperti itu. Tapi kalau aturan yang baik, dianjurkan itu sepertiga untuk dihidangkan untuk tamu. Ini yang baik. Sepertiga lagi untuk keluarga kita, sepertiga lagi untuk dibagikan fakir miskin. Nah, dibagi tiga, ini yang dianjurkan. Sepertiga kita bawa pulang untuk keluarga, sepertiga kita hidangkan, bawa ke rumah, kita masak, kita hidangkan. Yang ketiga, sepertiganya kita berikan kepada fakir miskin. Ini anjurannya seperti itu. Ada lagi cara yang paling afdol. Gimana? Kasihkan semua, kita cuma ngambil sedikit. Biar afdal itu harus ada bagian yang kita ambil sedikit, sisanya bagikan semuanya. Ini yang paling afdal.